kasih Pak Ketua dan para pimpinan, Bapak Ibu anggota DPR dan rekan-rekan anggota DPD RI beserta dengan narasumber yang telah hadir bersama-sama kita sekalian. Saya mungkin Pak Ketua, saya izin kalau bisa Sekretariat munculkan pasal 48 Undang-Undang Otsus. Sangat penting sekali karena harapan kita institusi negara juga harus memahami tentang undang-undang ini, karena ini topik kita adalah kaitan dengan amandemen Undang-Undang Otsus. Dan harapan saya Polri harusnya memberikan pandangan kaitan dengan implementasi Otsus, karena Polri dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Otsus juga ditentukan ya di dalam undang-undang itu. Artinya ini sangat penting sekali karena kita bicara tentang implementasi, ini tahapan implementasi. Saya berharap Pak Wakapolri dan jajaran bisa menjelaskan kepada kita semua tentang implementasi pasal 48 seperti apa, fakta empirisnya seperti apa, dan apa yang menjadi rekomendasi daripada Polri terkait dengan Undang-Undang Otsus. Kenapa? Karena pemerintah mengajukan 2 pasal, tetapi sejumlah pasal pun harus dievaluasi, termasuk pasal 48 Undang-Undang Otsus. Ambil contoh dalam hal pengusulan Kapolda, dalam hal rekrutmen perwira, dalam hal penentuan pengamanan, itu hal-hal yang urgent yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Otsus. Tetapi saya pikir pasti institusi-institusi atau mungkin pihak Polri apakah sudah pernah melihat ketentuan itu atau tidak. Saya minta harus ada kajian yang bisa diberikan oleh Polri. Ini kaitan dengan 20 tahun implementasi Otsus, dan saya tidak tahu apakah Polri atau Polda Papua dan Papua Barat juga mendapatkan dana Otsus tidak terkait dengan ketentuan pasal 48 itu. Kalau memang ada, ya harus semua kita juga tahu. Karena selama ini simpang siur informasi ini, saya sendiri tidak punya data, tapi kalaupun institusi Polri di daerah mendapatkan dana Otsus, implikasi daripada pasal 48 itu diatur tentang kepolisian Republik Indonesia di daerah, saya pikir itu juga harus dijelaskan. Yang kedua, Pak Kapolri dan jajaran, saya baca di sini di halaman, tidak ada halaman ya, halaman 2 di materinya, halaman 2 angka 2 terkait POK KKP. Nah, ini saya hanya minta dipertegas saja. Mudah-mudahan saya tidak salah atau kita dapat penjelasan yang lebih sejelas-jelasnya. Apakah organisasi-organisasi yang disebutkan ini, saya sebutkan saja, AMP, MRP, disebutkan juga, Majelis Rakyat Papua, atau sebutan apa? Kalau MRP yang disebut kan adalah Majelis Rakyat Papua, saya juga minta penjelasan. ULMP, DAP ini definisi yang selama ini kita dengar, Dewan Adat Papua, ataukah seperti apa? Mohon untuk dijelaskan. Dan kemudian yang lain disebutkan di sini dalam alinea yang terakhir adalah menuntut Papua Merdeka baik melalui aksi maupun pemberitaan media. Artinya kalau kita melihat pernyataan daripada pemerintah bahwa bisa saja apakah ini yang disebut dengan kelompok afiliasi dengan teroris, karena afiliasi kelompok teroris belum disebutkan secara terbuka kepada publik. Tetapi dengan persentase yang disebutkan ini, apakah ini yang disebut dengan afiliasi, organisasi afiliasi teroris? Kita harap untuk ini perlu dibuka sehingga tidak ada hal-hal lain yang berdampak daripada pernyataan. Kalau yang lain saya tidak jadi masalah, itu kewenangan pihak yang mana. Tapi 2 hal yang
menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa MRP juga masuk dalam kategori, atau MRP inikah yang disebut dengan Majelis Rakyat Papua yang ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 54 itu, ataukah MRP yang lain, atau Dewan Adat Papua yang selama ini bersuara untuk hak dasar orang Papua itu, atau ketentuan yang lain. Nah, ini yang saya pikir perlu untuk diklarifikasi dalam forum yang terhormat ini. Yang berikut, tadi dalam penjelasan baik Polri maupun Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa hampir kita pastikan bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM dari persentase yang disampaikan. Sudah ada putusan Mahkamah Agung yang ingkrah kaitan dengan beberapa kasus. Yang timbul pertanyaan saya adalah, bagaimana mungkin Komnas HAM menyatakan sejumlah kasus itu adalah kasus pelanggaran HAM berat? Yang kedua, bagaimana mungkin Kejaksaan Agung membentuk tim atau lembaga atau sejenisnya untuk menelusuri kasus-kasus pelanggaran HAM? Jika tidak ada kasus pelanggaran HAM, logikanya adalah kenapa harus dibentuk tim lagi? Anggap saja tidak ada kasus pelanggaran HAM. Ini hal yang bagi saya sangat penting sekali, karena hari ini situasi politiknya adalah, isu politik utamanya adalah terjadi pelanggaran HAM yang besar di Papua. Ini isu politik nasional maupun internasional. Tetapi kemudian dalam presentasi pada sore hari ini, ya, dijelaskan sejumlah kasus itu adalah kasus yang sudah ingkrah dan tidak ada kasus pelanggaran HAM. Bagi saya ini harus diluruskan oleh pemerintah, khususnya institusi Polri maupun Kejaksaan, sehingga publik itu tidak bertanya-tanya, publik itu mendapatkan informasi yang benar bahwa memang tidak ada kasus pelanggaran HAM, sehingga isu pelanggaran HAM itu tidak perlu lagi jadi bahan perdebatan. Saya pikir ini sangat penting, Pak Ketua yang saya hormati. Saya Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Row, Pak Mami, kita ini semua dari Papua, termasuk Pak Paulus Waterpau, kita tahu betul tentang bagaimana kondisi real yang hari ini menjadi isu besar hari ini adalah kasus pelanggaran HAM. Itu. Tetapi kalau presentasi tadi, kami bisa lihat bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM. Nah, ini antara data yang kami dapat baik dari Komnas HAM maupun dari kelompok-kelompok agama menunjukkan fakta-fakta, tapi kemudian dari institusi Polri maupun dari Kejaksaan mengatakan tidak ada kasus pelanggaran HAM. Saya mohon untuk ini bisa dijelaskan sehingga baik kepada kita juga kepada publik, sehingga publik tidak bertanya soal kasus-kasus pelanggaran. Saya pikir itu, Pak Ketua. Mudah-mudahan MRP dan DAP ini bisa menjadi bahan untuk diverifikasi. Makasih.